Tugas Tauhid Review Materi Syiar Khawarij dan Murji'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Edi Prabas Susila Yahya, Sarjana Teologi Hukum Islam Magister Agama, selaku pengampu mata kuliah Tauhid, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1C, kelompok 3, yang beranggotakan saya Milati Hanifah, Akmalia, Mayu Miraditya, Nisa Aisyah Fitri, Inas Afri Almuna, dan Muhammad Syarif Yudantara. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi Khawarij dan Murji'ah. Kepada Saudari Mayumi, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menerangkan mengenai latar belakang munculnya Khawarij. Kata Khawarij sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu khorja yang berarti keluar, muncul, timbul atau memberontak. Berkenaan dengan pengertian etimologis ini, Syekh Rastani menyebut Khawarij adalah orang memberontak imam yang sah. Berdasarkan pengertian etimologis ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari suatu umat Islam. Adapun Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sakte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan perang. Dikarenakan ketidaksepakatan antara pasukan Ali dengan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 67 Masehi dengan kelompok Bughat atau pemberontak. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah bersengketa dengan khalifah. Kelompok Khawarij pada umumnya memandang Ali dan pasukannya berada pada pihak yang benar, dikarenakan Ali merupakan khalifah yang telah dibiat oleh mayoritas umat Islam, sedangkan Muawiyah berada pada pihak yang salah, dikarenakan memberontak kepada khalifah yang sah. Sebab munculnya Khawarij. Munculnya nama golongan Khawarij adalah peristiwa takhim, yaitu sebagai upaya menyelesaikan peperangan antara Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Muawiyah di pihak lain. Peperangan kedua disebabkan Muawiyah pada akhir 30-an menolak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Ali memindahkan ibu kotanya Al-Kufah, peperangan keduanya disebabkan Muawiyah pada akhir 37-an menolak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Ali memindahkan ibu kotanya Al-Kufah, setelah adanya penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukannya untuk menghadapi kekuatan Ali, sehingga pecahlah peperangan Siffin pada tahun 30-an atau 658-an. Dalam peperangan ini, tentara Ali bahwa pimpinan Malik al-Asyatar hampir mencapai titik kemenangannya, yaitu tentara Ali dapat mendesak tentara Muawiyah, dan melihat pasukannya terdesak, murid Amr bin Asi, panglima petinggi pasukan Muawiyah, memerintahkan pasukannya mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran dengan ujung tombak sambil berkata, Al-Quran dan menjadi halim di antara kita. Kemudian Ali mendapat desakan dari pemimpin pasukan agar mau mengajarkan tersebut, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa selain mengabulkan permintaan untuk menerima. Timbulnya Khawarij adalah persoalan politik yang berubah menjadi kepercayaan atau dogmatis teologi. Mereka menuduh Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih percaya pada putusan musuh dan menyampingkan putusan Allah, yaitu menerima takhim yang menjadi sebab perpecahan dan perbedaan pendapat sama tingkat dogmatis teologi. Jadi, setelah menerima prinsip arbitres yang merugikan pihak Ali, sebagian pengikut-pengikutnya keluar dari golongan Ali dan menanamkan diri mereka dengan golongan Khawarij, dan merupakan sekte pertama lahir dalam Islam. Mereka menentang arbitres dengan prinsip la hukma illa lillah. Nabi Muhammad SAW
Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk memerangi kelompok Khawarij, dan beliau menjelaskan bahwa dalam memerangi mereka terdapat pahala dan ganjaran bagi orang yang membunuh mereka. Hal ini merupakan dalil kesesatan kelompok ini dan jauhnya mereka dari Islam. Juga bahayanya yang besar terhadap umat ini disebabkan fitnah dan kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka. Latar belakang munculnya Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata irja atau arja yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan, yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar memperoleh pengampunan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seorang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikutnya di hari kiamat nanti. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam pada masa itu terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu golongan Khawarij, Syiah, dan Muawiyah. Terjadilah pertikaian di antara 3 golongan tersebut yang saling mengkafirkan, sampai akhirnya muncullah sekelompok orang yang menyatakan tidak ingin terlibat dalam pertikaian politik yang terjadi. Oleh karena itu, mereka tidak berpendapat mengenai siapa saja yang sebenarnya salah. Kelompok inilah yang kemudian berkembang menjadi golongan Murji'ah. Seperti artinya Murji'ah, yaitu mengesampingkan. Jadi golongan Murji'ah berpendapat bahwa yang terpenting dalam kehidupan beragama yaitu aspek iman dan amal. Jadi yang menentukan seseorang itu mukmin atau kafir adalah kepercayaan atau keimanannya saja, bukan perbuatan dan amalannya. Selanjutnya, teori asal-usul munculnya Murji'ah. Ada beberapa teori lainnya yang berkembang mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah. Di antaranya adalah gagasan irja'ah dan arja'ah. Dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik serta menghindari sektarianisme. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ica. Teori yang mengatakan bahwa irja merupakan doktrin Murji'ah muncul pertama kali sebagai gerakan yang dipersiapkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah, tahun 695 Masehi. Buat penggagasan teori ini menceritakan bahwa 20 tahun setelah kematian Muawiyah pada tahun 680 Masehi, Al-Mukhtar membawa faham Syiah ke Kufah pada tahun 685 Masehi sampai 687 Masehi. Kemudian muncul respon gagasan irja atau penanggulangan sekitar tahun 695 Masehi oleh Al-Hasan dalam sebuah surat pendek yang menunjukkan sikap politik untuk menanggulangi perpecahan umat. Menceritakan terjadinya perseteruan antara Ali dan Muawiyah, dilakukan tahkim atau arbitrase atas usulan Amr bin As. Kaki tangan Muawiyah dan kelompok Ali terpecahkan menjadi 2 kubu, pro dan kontra. Salah satunya adalah kubu kontra, yaitu Khawarij, yang berpendapat bahwa melakukan tahkim itu dosa besar dan pelakunya dapat dihukumi kafir, seperti zina, riba, membunuh tanpa alasan, dan masih banyak lagi. Penetapan ini ditentang oleh Murji'ah yang mengatakan bahwa perbuatan dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosa diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas presentasi dari Saudara Syarif Yudantara. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.